persoalannya begini Bu, kita belum tahu apakah benar ada unsur babinya atau tidak, itu satu. Yang kedua, bahkan yang saya dengar Majelis Ulama itu mengutus orang-orang untuk menanyakannya ke sana, ke ini. Memang dari satu sisi kenajisan babi itu bisa berbeda dengan kenajisan najis-najis yang lain. Kalau najis-najis yang lain misalnya ada di antaranya yang kalau sedikit ditoleransi. Saya akan beri ibu contoh. Maaf ya Bu ya. Urina, kencing itu. Kalau kena sedikit bisa dimaafkan atau tidak? Sedikit bisa dimaafkan. Sedikit bisa. Kita jalan di jalan, oke? Jalan di jalan, becek, ada kotoran, kena pakaian. Bagaimana itu? Sedikit dimaafkan. Tetapi kalau babi, itu dia punya najis namanya mughallazah. Sehingga ulama-ulama yang ini beranggapan tidak ada jalan untuk mensucikannya, menghalalkannya. Itu. Tetapi kita tunggu deh pengumuman. Saya yakin bahwa pasti pemerintah, pasti itu tidak mungkin membenarkan sesuatu yang haram untuk mencapai sesuatu ridha Allah. Ya. Jadi kalau dibenarkan, insya Allah tidak ada apa-apa. Kalau memang tidak, ya udah, tidak usah pakai meningitis dan sebagainya. Saya kira itu. Oke. Baik Pak, tadi kan di ayat ini sudah dijelaskan bahwa apa-apa yang boleh kita makan maupun apa-apa yang dilarang oleh Allah, bahwa tidak boleh harus menyebut juga nama Allah, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Nah ini bagaimana kalau konteksnya kita sedang berada di luar negeri? Misalnya kita kan nggak tahu kalau orang yang masaknya itu ada motong dagingnya kan orang muslim atau bukan, ya kan Pak, itu bagaimana? Ada dua hal. Yang pertama dulu harus menyebut nama Allah tadi ya. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak wajib baca bismillah. Seorang muslim itu sudah dianggap dirinya semua sudah bismillah. Dia sudah melakukan sesuatu dengan nama Allah. Buktinya apa? Kalau dia disodori babi pasti dia tidak mau. Kenapa? Karena dia muslim. Nah, jadi dia anggap membaca bismillah itu anjuran. Bukan, itu satu. Yang kedua, kalau keluar negeri kita lihat sembelihan binatang yang halal oleh orang Nasrani dan Yahudi halal dimakan. Sembelihannya halal dimakan. Tanpa harus menyebut. Itu tadi, tidak harus menyebut bismillah. Nah, mereka dinilai orang-orang bukan orang yang mengingkari wujud Tuhan. Ada itu satu. Tetapi memang jangan yang haram. Jangan lantas berkata ini disembeli, yang dia sembeli babi lantas mau dimakan. Tidak. Jangan yang haram. Nah, tapi kalau mau aman, tentunya makanlah yang halal yang tidak disembeli. Ikan itu walaupun tidak disembeli bukan bangkai. Ya. Udang, belalang, telur, kalau mau aman begitu. Saya kira tidak ragu ya Pak ya. Supaya tidak ragu. Ya, baik. Pemirsa, kami akan segera lanjutkan kembali uraian ini setelah pesan-pesan berikut.